Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aswidianingsih. Dan nama saya Anu Herunisa. Kami dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling tahun 2022. Saya di sini akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang masalah dalam belajar dan juga pembelajaran. Yang pertama, kesulitan belajar itu merupakan hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam proses akademik yang ditandai dengan kesenjangan antara potensi intelektual dan hasil belajar yang dicapai. Kesulitan ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat yang mempengaruhi kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan juga berhitung. Selanjutnya ada jenis kesulitan belajar. Jenis kesulitan belajar itu diantaranya yang pertama, pengucapan suaranya tertunda. Yang kedua, keterlambatan dalam mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, kesulitan memahami bahasa. Yang keempat itu kesulitan prestasi akademik seperti penundaan dalam membaca, menulis, dan juga berhitung. Selanjutnya ada kesulitan koordinasi motorik. Kesulitan koordinasi motorik ini seperti kesulitan menulis, kesulitan mengeja, dan juga memori yang buruk, sehingga mengakibatkan koordinasi dalam tubuhnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, dari koordinasi yang tidak berjalan dengan baik ini akan menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya faktor selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri anak. Faktor fisik, misalnya seperti kondisi kesehatan, indera penglihatan, dan juga indera pendengaran. Yang kedua ada psikologis, seperti stres, frustasi, dan konflik emosional. Kalau fisik itu datangnya dari tubuh, dan kalau psikologis itu datangnya dari luar gitu. Ada faktor eksternal atau dari lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga. Hubungan keluarga yang tidak terlalu harmonis itu akan menghambat proses pembelajaran dan juga menghambat sehingga terjadi kesulitan dalam belajar. Terus juga suasana rumah yang tidak baik dan juga fasilitas belajar yang kurang itu akan menghambat sekali dalam proses pembelajaran. Selanjutnya lingkungan sekolah, misal hubungan dengan guru dan teman serta sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat, yaitu seperti akses dari sumber belajar dan juga suasana sosial yang mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anur. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Anu Herunisa melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Teh Ayu Asih. Di sini ada gejala kesulitan belajar. Yang pertama ada nilai rendah meskipun sudah berusaha keras, lamban dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar, sikap tidak wajar seperti tidak acuh tak acuh, menentang, dan berpura-pura, perilaku bermasalah seperti membolos dan datang terlambat, emosi tidak stabil seperti mudah marah, murung, atau tidak gembira. Lalu ada upaya penanggulangan. Di sini peran guru memberikan motivasi secara rutin menggunakan metode belajar yang sesuai dengan PAIKEM yang menggunakan media belajar yang menarik. Di sini ada juga peran orang tua, yang mana di sini peran orang tua memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan dalam belajar. Lalu yang terakhir ada peran masyarakat. Di sini peran masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar. Lalu yang terakhir ada faktor pendukung belajar. Di sini yang pertama ada faktor eksternal, yang mana ada faktor psikologisnya seperti kondisi fisik yang sehat. Lalu yang kedua ada psikologis, yaitu termasuk motivasi, minat, bakat, dan kecerdasan siswa. Lalu ada faktor eksternal, yang mana di sini ada lingkungan sosial, yang mana di sini tuh hubungannya ada hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan guru. Lalu selanjutnya ada pendekatan pelajar, yang mana penggunaan metode belajar sesuai gaya belajar siswa, meningkatkan keaktifan dan mendekatkan guru dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Lalu ada lingkungan non sosial, yang mana di sini termasuk suhu ruangan, cahaya, dan sarana belajar.
Mungkin segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.